Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Lombok Utara, yang kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Bapak-bapak Kepala Madrasah, Bapak-bapak para operator, singkatnya hadirin serta kegiatan pembinaan aplikasi Erkam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara tahun 2022, sama-sama kita mulai. Mengawali acara pembinaan pada pagi hari ini, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya laporan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati, rekan-rekan operator bendahara dan ada kepala madrasah juga yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi kita kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Selanjutnya salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini direkam ya, diadakan untuk kecamatan selain Gangga dan Tanjung, karena Gangga dan Tanjung sudah selesai ya. Kami berharap acara ini memberikan gambaran awal tentang Erkam yang akan dibuat ya. Gambaran awal tentang itu, bahkan mungkin dulu sudah dibuat ya. Tahun kemarin sudah dibuat? Belum? Sudah ekstra jadi sudah ya. Jadi ini penegasannya, karena Erkam ini rencana akan diterapkan tahun ini ya. Dan ini akan diterapkan bahwa akan mendapat bos kalau membuat Erkam. Ya. Jadi ini sepertinya agak sulit ya. Tapi insya Allah dengan banyaknya pertemuan, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan mempermudah kita. Tahun kemarin sungguhnya Erkam ini sudah diadakan di Kecamatan Tanjung Gangga dan satu Bayang. Satu orang Bayang mungkin salah ya. Satu orang ikut. Jadi itu merupakan yang diterapkan seharusnya, sehingga harus Erkam itu baru dianggarkan bosnya.
Karena dari rekam itu diketahui mana program prioritas, mana yang tidak ya, mana yang mendesak untuk dilakukan. Mudah-mudahan dengan rekam ini ya, kalau ini berjalan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan himbauan, mudah-mudahan madrasah kita ke depannya lebih terarah lagi. Ya. Jadi ini KTU dan bendahara kami undang jam 8 harus di sini ya, akan kita mulai jam 8 tapi mungkin ada kendala ya, sehingga segini yang hadir. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa mendisiplinkan diri kita ya. Sehingga kalau jam 8 itu ya ininya kita. Mudah-mudahan ke depan bisa demikian. Nantinya kami mohon Pak Kepala membuka acara ini ya, sekaligus memberikan arahan-arahan. Jadi kegiatan ini ya, di LKKL-nya tidak ada panitia, tidak ada sumber, karena ada sumber nanti dari kita ya, ada sumber. Jadi acara ini sekaligus silaturahmi kita di Kementerian Agama. Mungkin ini saja dari dia. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta yang saya hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara pada saat nanti sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh staf yang hadir. Saudara, pertama sekali mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita semua tanpa terkecuali daripada bau hadir rauh di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Amin. Karena tidak ada gunanya uang banyak, istri cantik, pacar banyak, kalau sakit tidak ada gunanya, Jadi kita bersyukur sekali bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di tempat ini. Kalau kita sudah sehat, insya Allah kita akan bahagia, senang. Paling kurang ada informasi tambahan ilmu kita pada pagi hari ini. Yang kedua, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung yang sudah banyak berjasa membantu kehidupan umat manusia tanpa terkecuali dari dulu hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan daripada kita selalu mendapat syafaat bagi Rasulullah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya hari ini maraton kegiatan saya. Habis dari sini ditunggu di Beraringan. Habis dari Beraringan ditunggu di Papat Haji pembentukan karo-karo. Habis dari bahan muatalah dengan izin beliau bahwa kita pada hari ini menyelenggarakan suatu kegiatan yang namanya elektronik rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik, disingkat dengan E-KAM, IRKAM. Itu judul acara kita ini. Saya kira kalau melihat dari judulnya saja tanpa dijelaskan apa-apa, saya kira kita sudah
insya Allah pasti tahu ya apa yang dimaksud dengan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik, yaitu di mana Bapak Ibu akan melaksanakan suatu program apa saja di madrasah itu dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dari pelaksanaan pendidikan itu, tidak lepas dari yang namanya perencanaan jenjang pendidikan, mau TK, mau MI, mau MTS, mau MA sampai dengan masuk ke perguruan tinggi. Saya sering katakan dari dulu dan hari ini juga saya masih katakan bahwa kita sesungguhnya manusia ini ada doang dari manusia BB. Entah dia anak pinggir pantai, entah dia anak gunung sama. Dia mau pakai sepatu, dia mau pakai kedes, bahkan tanpa alas kaki sama. Yang penting pertama ada kemauan. Ya. Siapa yang mau? Yang mulai dari kamarnya, dari guru-gurunya, tenaga administrasinya, termasuk pengelola keuangan dan perencanaan yang sekarang ini dilatih, diinformasikan untuk itu. Semua harus peduli, nggak bisa berdiri sendiri seperti mesin. Mulai dari yang bergigi sampai yang tidak bergigi, mulai yang halus sampai yang kasar, mulai dari yang padat sampai dengan yang cair, semuanya jadi satu. Kalau semuanya bekerja, maka mesin bisa hidup. Mesin itu bisa hidup. Bagaimana kalau ada satu item yang tidak ada, yang kurang? Harus saja minyaknya tidak ada. Bisa hidup betul tak? Bisa hidup betul tak? Bisa hidup betul tak? Bisa. Dorong. Beli yang elektronik. Kan ada sekarang kan pakai aki. Tapi dia juga butuh motor penggerak. Siapa motor penggeraknya? Bapak Ibu yang pakai sekarang. Jadi kunci dari semua kuncinya itu ada. Kalau dia misalnya konvensional yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar, ditiup sama ketupan katopnya itu, maka terjadi pembakaran dan terjadi energi. Maka ada poros yang berputar. Gigi 1, gigi 2 sampai dengan yang lazim sekarang gigi 6 ya, untuk dikenalan sepeda motor misalnya. Tetapi teknologi juga berkembang sama dengan kita. Bukan hanya mengandalkan minyak semata, tetapi bisa juga dengan energi yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, bisa pakai tenaga listrik, bisa pakai aki, bisa juga pakai solar cell namanya ya, pakai matahari. Bahkan ada juga yang sekarang saya dengar di YouTube, ini di gadget kita ini, dia bisa pakai air. Pakai air. Jangan-jangan air yang di Lombok Utara ini paling bagus untuk alat pembakaran. Bisa jadi, kenapa enggak? Karena kan belum diteliti. Siapa punya tugas ya, ini generasi kita yang berikutnya. Karena sumber daya manusia dan sumber daya alam ini terus bergerak. Katanya Heraklitus bilang ya, kapan tahu Heraklitus? Tetangga yang dari Gondang. Ya, pernah dengar Heraklitus dalam bukunya Pantare yang artinya kalau bahasa Indonesia bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berubah dan terus berubah. Hanya satu yang tidak berubah, perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Itu katanya Heraklitus, bukunya dan namanya Pantare. Jadi semua jangan heran bahwa ini semua akan bergerak maju. Yang dulu tidak ada bisa sekarang menjadi ada. Yang dulu sempit sekarang menjadi sangat luas. Yang pemahaman orang, tapi pada hakikatnya semua itu sudah ada, persoalan hanya waktu dan saat kejadiannya yang berbeda. Pelaku sama waktunya yang berbeda, tapi jenis sifatnya semua sama. Makan dengan baik nih. Sekarang makan atau enggak? Makan orang dulu ya? Sekarang makan atau enggak? Dulu dia makan ubi, singkong, apa lagi sin gunung lu. Sekarang makan atau enggak? Makan plus. Sudah ada Kentucky, sudah ada McDonald, sudah apa? Sama, cuma prosesnya yang berbeda.
Dan ini akan terus, tidak akan pernah berhenti. Apapun namanya akan terus ada inovasi namanya ya. Kalau di zaman milenial sekarang ini ada inovasi, akan terus bergerak sama dengan kita yang sekarang ini. Apa yang Bapak Ibu akan diinformasikan dan dialami pada pertemuan yang sangat pendek sekarang ini sampai siangnya Pak? Atau ini sesungguhnya ada, dari dulu juga ada, cuma ada penyempurnaan plus sudah mulai namanya elektronik berbasis dengan rekam elektronik, rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik. Sudah ada tak kegiatan ini? Dari dulu juga ada, setiap kegiatan pasti ngomongnya program, pasti ngomongnya juga uang, daya dukung. Mustahil akal kita akan mengerjakan sesuatu kalau tidak ada daya dukungnya. Sama dengan mesin yang saya bilang tadi, motor baru crash, apa namanya yang baru? Taruhlah Scoopy lah ya, baru crash, ban baru masih berbulu bannya, berbulu dia kan? Ada bulunya, mesinnya, kotaknya masih ada. Kalau tidak ada energi untuk disuplai namanya minyak, bisa dipergunakan atau enggak? Bisa Pak, diturut-turutan. Tapi itu kan nyiksa diri namanya. Paksa. Masih ada akal. Manusia ini dikasih akal sama manusia. Tapi pada hakikatnya tidak bisa digunakan kalau tidak ada energi. Itu akal-akalan. Dan ini sering kita pakai. Wah ini akal. Wah ini itu akal. Hari ini tidak bisa hanya mengandalkan dengan akal, tetapi ada rule, ada lain garis yang dipergunakan namanya ESA, elektronik rencana kerja anggaran madrasah. Nah ini yang akan nanti diinformasikan. Alhamdulillah kalau tadi saya dengar ditanya sama Pak Kasih sudah melaksanakan. Mas aku ngawin nih sama-sama. Ada yang belum? Kita syukuri yang sudah, kita syukuri yang belum juga kita syukuri. Yang jelas hari ini tidak semua kita memahami ini. Ya kalau kita jujur, saya sendiri kepala kantor kan tidak terlalu paham tentang apa maunya. Tapi kalau dilihat dari judulnya saja, kira-kira apa kita kawin dengan dukungan dana yang kita akan usulkan, kita anggarkan itu. Karena walau bagaimana juga, sehebat apapun program kegiatan madrasah dalam hal proses belajar mengajar, mau transportasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik atau anak didik katanya, kalau tidak ada daya dukung yang namanya finansial, kurang lebih jalan bisa, tapi mungkin terseok-seok. Ya contoh misalnya, kalau kelas terlalu panas, kalau kelas terlalu kotor, kalau kelas gelap misalnya, kan butuh ada lampu, butuh ada sapu kan. Bau kayak nyapu sih, Adi mah bau lalu setahun baru bersih. Nah, kita butuh alat bantu namanya sapu. Bisa kita pungut pelan-pelan, tapi kan butuh waktu yang cukup lama. Ndekman bersih yang sisi lain, bekas yang kita bersihkan sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga alhamdulillah di madrasah yang kita sudah lakukan, daripada di tempat masing-masing, insya Allah pasti menemukan. Oleh karena itu hari ini dan seterusnya akan memberikan informasi dengan dana BOS. Ada uangnya enggak Pak? Nah, ada uangnya. Bantuan operasional sekolah. Ada yang nggak jadi bos tak? Ini kan semua jadi bos semua ini. Ya, bos banyak uangnya. Tapi bos adalah bantuan operasional sekolah. Jadi dana ini dibilang cukup, bisa cukup, dibilang juga tidak. Tergantung kita. Bagaimana kita mensiasati mempergunakan dana yang ada ini efektif, efisien, sesuai dengan peruntukannya.
misalnya untuk pengadaan daya dukung, proses belajar mengajar dan seterusnya. Karena menurut informasi banyak orang yang menggunakan dana BOS ini sesungguhnya bukan dia, antara lain ya dipakai untuk kegiatan fisik dulu, tapi sekarang hari ini juga mungkin bisa ini akan berurusan sama polisian, kejaksaan, bahkan sama KPK, karena tidak sengaja tapi peruntukannya bukan dia. Oleh karena itu kesempatan ini juga diinformasikan kepada kita semua, ada tata cara penggunaannya, mulai dari start menghidupkan komputer sampai dengan garis tutup, bagaimana kita mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang namanya BOS. Karena BOS sebagaimana diketahui bahwa itu adalah uang milik negara, bukan milik Kementerian Agama, bukan Menteri Keuangan, itu yang mengelola. Tapi pada hakikatnya yang usernya itulah kita, itu pada selaku, dan yang bertanggung jawab kepada negara ini sebagai pemilik dari uang tersebut. Kemudian menggunakan dana yang diperoleh itu harus benar-benar direncanakan. Jadi model rekan serabi ini bukan murah-murah, jadi langsung pojok, langsung selapuk lengkap di sana, ada kelapanya, ada daun antak, kacang panjang, ada geden A, geden B, kemudian dijadiin satu ya, sambelnya segala macam. Itu serbuk namanya. Nah hari ini sudah tidak bisa campur baur seperti itu, makanya oleh karena itu perlu ada dibentuknya dengan elektronik. Dan sekarang ini negara atau kita semua ini dianggap sudah ahli, paling kurang sudah tahu apa dasar orang berestimate seperti itu. Tidak ada yang hadirin tidak punya begini aneh. Saya tak percaya kalau ada yang di antara bapak itu saudara-saudara tadi yang tidak punya banyak, tidak punya sangat kecil. Ini teknologi biasa canggih. Oleh karena itu melalui RKB juga termasuk hal yang canggih. Artinya bagaimana tidak bisa orang langsung tahu, tetapi harus dipelajari, kemudian harus diseriusin, lalu bisa dengan RKB. Tapi ini juga tak sederhana, ini pintar Pak kasih ini. Tidak bisa orang mau rekam ini dengan siap gerak tanpa ada alat. Mana alatnya? Pertama bisa di handphone, yang kedua apa dikasih, yang ketiga ada bisa di komputer, yang keempat ada di betul iPad dan seterusnya. Banyak sekali teknologi yang untuk kepentingan itu. Dan saudara-saudara sekalian, kaitan dengan RKM ini saya kira kita juga bijaksana, dan kita membuat itu memang benar-benar dibutuhkan oleh instansi di tempat Bapak Ibu tugas. Kemudian RKM ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing madrasah yang sudah tuntas dilaksanakan oleh madrasah melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh warga madrasah yang terdiri dari kepala, terus guru, komite, dengan memperhatikan standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan, kemampuan anggaran madrasah, dan pembiayaan setiap kegiatan. Jadi ini tidak bisa ada yang merasa saya sendiri mampu, saya sendiri bisa. Tidak dibutuhkan kepala sekolah, tidak dibutuhkan guru-guru yang lain, tidak dibutuhkan komite. Yang terjadi apa? Bisa saja memang benar penyalahgunaan anggaran, bisa juga tuduhan daripada teman-teman yang masuk di dada. Kalau betul, ya mungkin apa-apa juga. Tapi kalau tidak betul kan fitnah jadinya. Oleh karena itu juga ini harus semua komponen ini
ya paling enggak maklum terhadap penggunaan anggaran kegiatan. Nggak bisa kita sembunyi kayak model dulu. Kalau dulu kepala sekolah, terus sedikit wakil kepala sekolah yang membidangi itu ya, karena sekolah itu kalau di sekolah termasuk madrasah mungkin kan wakil kepala sekolah itu tidak hanya ansih satu kan? Madrasah berapa? Ah, kalau di sekolah umum itu biasa 4 atau telu wakilnya. Ada bidang kurikulum, bidang studi, bidang termasuk yang menangi OSIS gitu ya, ekstrakurikuler daripada tergantung kebutuhan. Nah kalau kita di madrasah mungkin wakil semua dianu juga tidak jadi masalah. Tapi pada umumnya di kota-kota besar, tepatnya karena banyaknya kegiatan program yang harus dilaksanakan, maka kepala sekolah ini dibantu oleh beberapa orang wakil kepala sekolah. Kemudian setelah melakukan penyusunan LKM itu nanti pasti akan ada evaluasi melalui musyawarah yang disepakati oleh anggota itu, baik komite, ya guru, ya kepala sekolah dan seterusnya. Nah, karena ini sifatnya evaluasi, ada yang sudah berjalan sebagaimana mestinya sudah bagus, tapi ada juga yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini diharapkan untuk memperkecil penyempurnaan daripada itu. Kalau sudah semuanya baik, apa mau disempurnakan? Tapi nanti kita berdalih lagi wahul konsanu daib, manusia ada kelemahan, punya kekurangan lain. Jangan kita mengandalkan kita lemah, itu salah, sempurnakan dulu. Kalau memang kita sudah tidak mampu, ya tidak apa-apa. Tapi kan itu baru manusia salah sekali, akhirnya salah pun itu salah. Nah, ini juga yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu harus completed ya dalam melaksanakan bagaimana IRKAM di masing-masing tempat. Dan ini juga dengan sistem elektronik ini pasti akan lebih merasa. Jadi enak gitu loh. Seperti sekarang ini kalau kita misalnya zaman dulu misalnya, siapa yang ingat diari, buku harian, ingat nggak? Bayangkan itu kalau buku harian itu, ini handphone sudah berapa tahun sudah pakai? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun? 10 tahun? Nah, bayangkan, jangan deh 10 tahun, taruh dan dia saja ini 5 tahun. Kalau sudah bawa buku 5 tahun, ini luar biasa praktis. Luar biasa praktis. Dan ini teknologi yang kita tidak bisa mengabaikan, karena ini pasti akan ada di hadapan kita. Kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan sistem elektronik ini. Kalau yang tidak mau akan tertinggal. Dan ini semuanya, saya tidak bisa membayangkan suatu saat kita juga makan elektronik. Jadi kalau kita lapar, kita boleh lihat handphone, kita sudah kenyang. Nah, saya tidak bayangkan ini. Apakah ini bisa terjadi? Bisa saja. Zaman dahulu orang tidak pernah membayangkan ada handphone loh. Hari ini hampir semua. Dan ini sudah menggeser semua nilai dan keperluan yang lain. Apa yang digeser oleh catatan harian hilang. Kaset-kaset yang banyak di toko hilang. Kita tinggal pencet lagu apa kita setel ada. Mau yang disimpan ada, yang mau langsung online ada. Kalkulator. Jauh kalkulator orang beli tembok. Hari ini di sini sudah ada. Semua sudah ada. Mau dengar berita ada YouTube, ada radio, ada. Coba kamu situ jauh radio, jauh satu mobil pickup itu belum tentu penuh. Sama bahan-bahan yang isinya setara dengan ini. Mele ngaji, ada di Quran. Tergantung kemampuan daripada gadget yang kita miliki. Karena gadget ini sekarang sudah dirancang macam-macam modelnya dan macam-macam merek, macam-macam tipe, dari yang termurah sampai dengan yang termahal.
karena ini juga pangsa pasarnya cukup luar biasa, lebih-lebih kalau kita baca di berita itu khususnya di Indonesia termasuk nomor 4 dunia penggunaan handphone ini. Paling luwek dengan anunya. Dengan lek pekan sak nela gigi adu handphone. Adong angkene wah ne bus-busan nih wah dengan pembeli wah buek nih. Pakai handphone. Hampir semua kusir Ciloma pakai. Apalagi dia travel, namanya aja travel. Termasuk dengan bapak dan ibu guru ini. Saya tidak yakin ada yang tidak punya handphone. Kalau ada yang tidak punya pulsa mungkin ya, tapi jarang. Pertama boleh saja pulsa tidak ada, tapi begitu masuk di sekolah atau masuk di kantor di Kementerian Agama, WiFi sudah nunggu, sudah full. Makanya kalau ada pegawai yang kita WA, yang kita BBM, terus jawabnya besok pagi, karena dia nunggu ada WiFi. Nah, di rumahnya pulsa habis, tidak ada WiFi. Jadi jawabnya besok. Hari ini Bapak WA, jawabannya besok karena Tapi sekarang lebih banyak lagi Bapak Ibu yang lebih mementingkan pulsa daripada mementingkan beras. Jangan tertawa, ini serius. Apa buktinya? Pak, beras gue, beras dulu. Suami atau inaknya, nak bu, beras gue, not dulu. Tapi kalau pulsa habis, panas sulunya itu. Panas sulunya harus beli pulsa, nggak bisa bilang enggak. Nah ini juga sering saya bilang ini, berangkat lalu ngajak ke kantor. Istrinya kelupaan, Pak saya ikut sambil saya ke pasar. Kelupaan istrinya, aduh tahun lebih naik tahun lapak katanya. Coba handphone yang kelupaan, balik atau enggak? Balik. Wajib balik. Kenapa harus balik? Dua kemungkinan. Pertama ini memang dibutuhkan, yang kedua ada sesuatu di dalamnya. Hati-hati. Makanya di medsos juga bisa kita tahu, ini kayaknya ini Ustadz semua ya, Bapak Guru ini. Tapi kita manusia Pak, manusia. Bisa saja hati kita ya, ada berbicara lagi karena ini kebutuhan manusia. Tidak ada kita yang luput dari kehilapan. Kemudian yang lain rekam ini sangat berguna dalam mempelopori proses pelaksanaan BOS secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan anggaran yang sudah disusun berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi luar biasa ya. Jadi kita harapkan Pak Kasih, Pak Aditya dan semua yang hadir ini supaya waktu yang singkat ini bisa ada nilai tambahnya. Ya, enggak usah terlalu tegang, santai aja ngobrol-ngobrol. Yang penting ada manfaat kaitan dengan rekam ini. Karena ini kok dibilang baru ya juga termasuk baru, dibilang lama ya, ini kan sudah jalan. Sudah jalan. Saya tadi minta ada mari dengan sama-sama membaca umum kitab, kita memulai acara kegiatan apa namanya pembinaan aplikasi rekam ini dengan sama-sama membaca umum kitab. Al-Fatihah. Ya kena wudhu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya